wabarakatuh. Yang di kiri kurang semangat, yang di kanan kurang kompak, yang di tengah kurang sempak. Tapi bukan sempak-sempak yang kita pakai, sempak semangat dan kompak. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Hikmah serta jajarannya, yang saya hormati para caca dan nining Hikmah angkatan 2023, kawan-kawan laki-laki yang saya banggakan, dan kawan-kawan perempuan yang saya cintai. Ketika saya maju, yang terbayang di pikiran kalian, oh ini Robert. Ada yang manggil James, ada yang manggil Carlos, macam-macam. Sehingga manakala ketika berpapasan dengan saya di jalan, mereka panggil saya, oi Carlos, oi Robert. Saya tidak tahu siapa yang dipanggil dan saya juga tidak paham siapa yang memanggil. Akhirnya mereka beranggapan kalau saya ini sombong. Makanya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu biar bisa sayang-sayangan. Setuju? Perkenalkan, nama saya Rafidan Ardedari Mahardian, asal dari Kalimantan, yang manisnya kayak marjan, yang tentunya kalian idam-idamkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam pas saya buka grup WhatsApp Hikmah Angkatan 23, terjadi suatu keramaian. Perkara ada salah satu anggota yang mengungkapkan pendapat bahwa editannya jelek. Ada orangnya di sini? Ada. Akhirnya terjadilah perdebatan panjang lebar hingga akhirnya chatnya dimatikan oleh adminnya. Saya hanya ingin berpesan singkat buat teman-teman yang mengkritik. Saya berpesan kepada kalian, teruskan, karena suatu saat kita akan butuh orang seperti Anda yang menobrak kepemimpinan, kepengurusan yang tidak sesuai dengan jalur. Jujur saya juga tidak setuju apabila saya tampil setelah acara peresmian Hikmah, lalu saya foto video saya jelek. Jadi ini pesan buat para dokumentator, dokumentasi. Apabila kalian rekam saya, pastikan pas gaya saya itu keren. Nah, foto. Nah, begini, foto. Jangan kalian foto pas saya lagi kumur-kumur. Kesalahan itu. Dan enggak pesan buat teman-teman kepanitiaan. Teman-teman pesan buat teman-teman kepanitiaan, jangan punya mental cemen, jangan punya mental lembek, pengecut, karena ini pelajaran berharga buat kalian. Kalau kalian suatu saat terjun ke masyarakat, akan bertemu orang yang tidak suka dengan kalian, akan ada orang yang tidak sependapat dengan kalian. Makanya saya mengutip dari perkataan Mark Manson, seorang penulis terkenal dari Barat, dalam bukunya The Subtle Art of Giving a Fuck. Saya pun tidak tahu kenapa.
Dia berkata, jadikanlah hinaan sebagai perkembangan kamu untuk meraih kesuksesan, agar kelak kamu bisa membuka hinaan tersebut dengan kesuksesan yang engkau miliki. Jadi menurut saya, hinaan, cacian yang kalian dapatkan itu adalah motivasi terbaik untuk kalian membuktikannya kelak suatu saat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke topik. Ada 3 perintah dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu kalau yang lain yang tidak dikerjakan. Perintah pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Tidak diterima orang yang membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat, dan tidak diterima pula orang yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat. Lalu perintah yang kedua, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima orang yang taat kepada Allah tapi membelakangi Rasul. Tidak diterima pula orang yang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Karena perintah ini merupakan perintah yang berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kamu taat kepada Allah, maka kamu juga harus taat kepada Rasul. Kamu mengamalkan Al-Quran, kamu juga harus mengamalkan Sunnah. Lalu dari perintah yang merangkai yang ketiga, anishkurli waliwalidayya. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Perintah ini perintah yang merangkai, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan, telah menetapkan, taatlah kamu kepada Allah dan berbaktilah kamu kepada orang tua. Dari tartibul kalimat, urutan kalimat, perintah menyembah hanya kepada Allah disandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Betapa tingginya kedudukan orang tua kita sehingga disandingkan dengan perintah hanya menyembah kepada Allah. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 36 kita juga menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Taatlah kamu beribadah kepada Allah, jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Lagi-lagi di sini perintah menyembah kepada Allah disandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Dari segi prioritas kita bisa lihat betapa tingginya kedudukan orang tua kita dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Bapak misalnya kita lihat setiap hari kerja mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mencarikan kita nafkah. Seolah-olah dia berkata, ayahmu ini nak, biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asalkan kelak engkau jadi orang. Tapi kita jadi anak lebih banyak tidak tahu bersyukurnya kepada orang tua daripada berterima kasih kepada mereka. Lebih banyak berbohong kepada orang tua daripada berbakti kepada mereka. Ada di sini yang suka berbohong sama orang tua? Ada di sini yang ngomong bayar peresmian IKMA 10.000 tapi minta ke orang tua 100.000? Ada?
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dia masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak akan dapat menciumnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah min zalik. Ini dari tadi saya dikatakan di ini. Artinya apa itu? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, jangan kau sakitin hatinya. Jangan kau buat susah hatinya. Mereka tidak ingin kau berikan mereka rumah yang megah. Mereka tidak ingin kau berikan mereka mobil yang mewah. Mereka tidak ingin kau berikan gelas yang mahal. Mereka hanya ingin engkau ada saat mereka membutuhkan engkau. Jika orang tua ridho kepada engkau, insya Allah hidupmu akan mulia. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wasufullah fi sufil walidain. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jika kalian ingin hidup mulia, maka muliakan orang tuamu. Insya Allah agar Allah muliakan hidupmu. Jika kalian ingin hidup bahagia, maka bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan. Ini saya tadi dipesankan sama panitia, disuruh maju cuma 10 menit. Ini sudah lewat. Di selama-lama saya ngomong depan kalian, nah tidak bayaran. Saya punya pantun. Ikan hiu makan coklat. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.